Guys, selamat datang kembali. Kita berhubung ada ruangan waktu dari Kak Mangku. Kita mau berkunjung ke tempatnya di Pemade di daerah Kesiman. Kita sambengi ya, kita nanya-nanya dikit ya. Baik, pas di rumah nih, pas dalam mode. Wah, mode asane anu nih. Asane penting sane. Tahu kan gitu. Ampun nih mengganggu sebentar lagi. Oke, sebentar. Kita akan ngobrol santai di sini ya, karena kebetulan beliaunya ada di rumah. Dan ini api banyak api nih. Di daerah Kebon Kori. Kebon Kori Tengah. Buat semetolnya kebetulan di daerah Kebon Kori. Kalau ingin ngobrol-ngobrol santai silakan Durusang, nanti cantumkan pertanyaan di kolom komentar nih. Tempatnya asik. Apalagi yang mau belajar tentang situs, kebetulan tempatnya juga ada contoh-contoh yang bisa kita pakai. Lengkap. Sekaligus nanyain hal-hal yang berhubungan dengan budaya Bali. Oke? Yang kejadian di mana tuh? Di Songan katanya tuh. Yang Tajen tuh. Ada katanya yang satu yang nggak selamat. Tajen. Ya Tajen. Nah, ulian video inilah ada beberapa teman yang inbox yang dados senas nih. Silahkan. Ayang. Mantah. Toyo anyar tapi rasa arak nih. Asik. Nih, bos ini. Becek genah nih kaku. Iki wasana nih Pemade nih. Ini bagus. Jadi untuk teman-teman nanti yang ingin belajar tentang situs, tempatnya di sini bagus, lengkap nih. Lengkap langsung belajar di lokasi. Kita ini ngobrol santai ya, berhubung lagi ramenya ini pembahasan tentang Tajen. Ada dua persepsi di publik ya. Ada pro dan kontranya. Ada yang mendukung, ada yang enggak, itu biasa. Nah, ini ada beberapa teman yang inbox. Nanyain, langsung tiang mencuat, langsung tiang meriki. Karena dadaknya, boleh dadak. Oh iya, buku dugaan ada yang inbox nanyain tentang apa namanya Tajen tuh. Tajen. Ya, Tajen. Dan ada sambung ayam gitu. Iya, sambung ayam. Ada yang dua persepsi sekarang kan kalau Tajen tuh cenderung arahnya ke judi ya. Tajen itu arah ke perjudian dan orang sering menyangkut pautkan dengan ritual taburah. Taburah. Jadi ya nane sing unsur judi taburah orang. Ini si unsur judina mesti metoh-tohan pipis niko. Tajen orang niko. Nah, sesungguhnya dari sisi situs, ritus maupun gugon tuon dulu maksud ini kan ada perubahan ya, pasti ada perubahan. Nanti yang dingin ada bahwa dulunya ini kan itu bagian dari ritus, sekarang ini menjadi menyimpang untuk menjadi sebuah hiburan. Nah, sesungguhnya apa sih Tajen nih kan? Secara situs dan ritusnya dan secara ritus. Ya, secara ritusnya dan apa hubungannya? Kenapa tuh Tajen tuh ada? Ini pertanyaan di inbox nih. Kalau yang bacakan. Tapi sih makna Tajen atau taburah dalam konteks budaya Bali kuno nih, Tajen dan taburah tuh apa sih? Ya, kalau kita berbicara Tajen gitu, jadi sebuah terminologi Tajen itu sekarang kan sudah berubah menjadi judi. Tajen sebagai sambung ayam sehingga menjadi konotasinya negatif karena judinya ya, Tajen sebagai sebuah judi. Tapi Tajen itu kan sesungguhnya ritus itu. Tajen itu sesungguhnya ritus. Artinya sabung ayam sebagai judi ya lah. Tapi jangan makna yang sakral ini. Tajen ini kan termasuk sebuah makna sakral sesungguhnya. Cuman kadang kita menggunakan terminologi Tajen. Yang deketin ini biar kedengaran suaranya ya. Terminologi Tajen itu sesungguhnya mempunyai makna yang sangat sakral. Cuman karena kita tidak tahu gitu, bahwa kita melihat secara kasat mata
tajan itu adalah sabung ayam. Untuk saat ini kan yang disepakati ya tajan Nah itu dulu kita bedah dulu dari sisi itu. Tajan sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang ayam saja yang diadu. Ada namanya tajan tingke, tajan nyo, tajan apa. Banyak kalau makna tajan dalam sebuah ritus-ritus ke buta gitu, ke pertiwi gitu. Itu wajib sih. Ritus ke pertiwi. Ya, artinya kan salah satu adalah caru. Dia selalu ada ritusnya yang namanya tajan itu. Tajan tingke, tajan taluh, tajan nyoh gitu. Terus tajan siap kan gitu. Nah, sekarang mari kita coba jujur pada makna tajan itu sendiri. Tajan itu yaitu gitu. Dalam konteks kita memaknai sebuah ritus, maka aspek skala niskala harus kita pahami dulu. Tajan itu kan sebuah aspek niskala karena dia ritus, berarti kan kita berbicara tajan itu adalah sebuah dalam perspektif niskala yang harus kita lihat. Jangan perspektif skala. Kalau kita berbicara skala, ya sabung ayam dia larinya ke judi. Sekarang. Tapi ini kan bagian dari ritus, mestinya jangan melihat dalam aspek niskalanya, aspek skalanya saja. Tapi kita lihat harus dari aspek niskalanya, kan itu yang harus kita maknai. Sehingga kesakralan dari sebuah ritus tajan ini bisa kita pahami dengan jelas. Sehingga tidak ada diksi tajan itu jelek sing. Kita terjebak dari tajan ini punya ekses negatif gitu. Kalau tajan gitu artinya kita paham sebagai sebuah ritus, maka di situsnya harus kita, karena ritus ini adalah pasti karena ada situsnya gitu. Ada ritus pasti karena ada situs. Jadi kalau kita melihat tajan umpama di sebuah kalangan tertentu atau di mana-mana dia di luar konteks dari ritus itu kan sesungguhnya itu sabung ayam gitu. Jangan artinya jago dari nak Bali itu mailan tengat teng kene kata tajan itu. Iya. Oh iya, kalau isi kangin nih gocekan orang itu. Iya, gocekan lah. Gocekan lah kan orang yang tajan itu bagian dari ritus dia. Iya. Mupu tajan. Justru kan kita sendiri yang mendegradasi makna tajan itu dalam yang mempunyai makna sakral, akhirnya jadi makna negatif gitu. Iya kan? Ya sih, iya. Nah, mari kita sekarang ya mumpung dek tekemai akan disampaikan ke media, mahilan introspeksi diri rago dari nak Bali gitu. Rago. Mahilan jak tengat teng gitu, jak tengat teng ben makna tajan itu kepada marwah dari tajan itu sendiri. Kan itu ya kita mengajak lah, mengimbau untuk introspeksi diri. Pangsengnya akhirnya kita kan terjebak dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan yang justru kita tidak mengerti. Tajan mempunyai makna negatif sekarang, padahal ini sudah ritus yang mempunyai tujuan yang sangat penting dan vital sekali. Karena justru kalau tidak ada tajan dalam sebuah ritus itu bisa akan mempunyai akses negatif terhadap sebuah semesta kita. Gitu? Iya. Ya sebentarlah kita bedah pelan-pelan. Gitu. Artinya berarti ada pendegradasian kata di sana ya. Ya kan karena ketidaktahuan kita dengan mudahnya kita sekarang kita menjustifikasi yang sesungguhnya kita masih belum tahu maksud dan tujuan dari sebuah ritus itu. Tajan itu sebuah ritus. Dia tidak menyebut bahwa tajan di tempat yang ada gini. Nah, beda kan antara gocekan sabung ayam dan tajan ini. Kalau ngomong tajan,
ada tajan tingke, ada tajan taluh, Yang ada pernah tajan dengar itu, nyoh, ada nyoh. tajan siap. Bahkan itu jadi satu kesatuan ritus ya. Oh iya. Tingkih malu, taluh, dan kemarin siang. Iya. Terus situsnya di mana? Situsnya harus, dan siapa yang harus melaksanakan itu. Nah, sebentar kita pelan-pelan kita diskusi. Nah, di awal ini kan yang menarik ya. Ini dari dulu sih sebetulnya kita ingin nyampaikan, tapi mungkin kayak mumpung ada momentum ini, Ya, kita ingin mengembalikan marwah tajan itu kepada apa namanya relnya ya. maksud dan Maksud dan tujuan tujuan, dari. Jadi singkatnya tajan itu adalah ritus. Arti tajan itu adalah Ya, nah kan ritus, artinya sebuah ritus Sebuah itu. ritus ya. Bukan sebuah apa namanya Judi yang judi adu ayam, bukan. Tapi di dalam konteks tajan itu ada sebuah apa namanya taruhan. Itu di luar. Nah, di luar kita maknai di luar dari sebuah sabung ayam sebagai sebuah judi. Karena di situ bukan judi. Karena kita berbicara tentang bobot di situ. Bukan momo gitu. Kita berbicara dengan bobot. Maka kita menemukan puro botoh, puro bagus Mas Bobotoh di desa kemarin yang kita kunjungi itu. Nah, di Panjar kan ada juga puro botoh. Ada tugu botoh juga banyak. Di sini banyak. Cuman kan itu kita berbicara tentang hal yang berbeda. Konteksnya situs nanti. Artinya beda dengan bobot dan momo ini bobot dan momo ini kan gitu. Iya ya. Dan kan beberapa pura itu juga mewajibkan itu ya. Ya ritus kan. Situs ini yang melahirkan ritus gitu. Nah, paham lah? Paham ya? Kita jangan perpanjang ini dulu. Yang penting kita artinya dulu yang sampaikan bahwa tajan itu adalah bagian dari sebuah ritus, bagian dari ritus gitu. Nah, artinya tajan juga ada ritus itu sesungguhnya. Hanya saat ini mengalami pendegradasian. Ya, kenapa gitu ya? Salahnya kita sendiri gitu. Lagi kan kecewa mana? Sehingga muncul ada sebuah polemik tajan itu negatif, tajan itu adalah judi, tajan itu ragu Mas. Masih menjelaskan tentang makna tajan ya. Bareng mereka menyalahkan. Padahal gocekan. Ya kembali kepada kalau ritus ya harus di hari tertentu dan di tempat tertentu. Tapi yang setiap hari yang kita temukan sekarang di tengah-tengah masyarakat, ya itu bukan tajan, itu sabung ayam atau gocekan itu. Gitu. Nah itulah marwah itu mari kita kembali kan. Pengseng nyanan tajan itu pengseng kita sendiri. Sama seperti kata bobotoh itu kan sendiri kan ada bedara. Nah, makin bobotoh makanya asal anak ketajar orang bobotoh. Mimir itu. Ya dalam sebuah bahasa budaya bobot dan itu hang sing jamumu itu kan. Nah, artinya itu kan bahasa budaya yang artinya bahasa. Iya. Terus ada yang nanya juga apa nih? Nah, tadi Kak Angku juga bilang tentang bahwa tajan itu adalah bagian dari ritus dan penyembelihan. Ya. Nah, makanya itu sekarang kan gimana? Tadi kita sepakati dulu ya, artinya kita berbicara dalam tajan ini dalam konteks ritus ya. Jadi kita tidak kita tidak menanggapi kejadian yang viral sekarang. Nah, artinya kita mari berbicara tajan secara utuh sebagai sebuah bagian dari sebuah ritus kan. Berarti hari ini kita tidak berbicara tajan yang konteks ada atau menanggapi sebuah kejadian yang viral sekarang. Nah, artinya mari kita berbicara tajan dalam konteks sebuah ritus itu sendiri. Nah, sekarang gini. Sebelum kita lanjut berbicara tentang tajan, kalau kita berbicara dengan makna kan realitasnya kenapa harus menggunakan taji sih gitu. Karena tajan itu kan berasal dari taji ya. Kan ada taji di dalam konteks tajan. Kenapa sih harus ada itu?
Karena terus apa sih maksud dan tujuannya sehingga dipakai taji sebagai sebuah senjata untuk melakukan sesungguhnya untuk melakukan penyembelihan itu sendiri. Karena esensi dari ritus tajan itu adalah penyembelihan yang dilakukan oleh penyungsung. Kan ada 3 penanggung jawab dari pura itu. Namanya pengempon, dia menyembelih. Pengempon namanya nyambleh juga di ajang Ida Batara, di ajang Gedong dengan napi, dengan ayam selam. Oke. Atau kucit butuan kalau dia berbicara tentang nyungsung Ida Batara yang Mecaling. Ratu Dewarangdo, Ratu Ayu, Ratu Barong dan seterusnya itu kan pasti kucit butuan yang dipakai Ratu Gede apa semua. Kalau dia berkata arce pertimo dari ayam hitam atau bisa dengan hal yang lain dengan telur juga. Intinya penanggung jawab dari pengempon adalah nyamblehnya itu. Artinya pada apa yang diempunya, apa yang diemponnya. Ada Batara yang arce, ada Pratimo yang wujudnya seperti Ratu Gede, Ratu Rangdo, Ratu Ayu dan seterusnya. Nah itu kucit butuan selama itu. Nah terus kedua ada namanya pemaksaan atau dadio gitu. Ya, saya sering dengar kata itu. Nah, itu juga harus melakukan penyembelihan. Di mana? Nah, kalau pengempon kan diajang Ida Batara nih, artinya di gedongnya dijawab pelingi Ida Batara, atau kalau memang sudah medal bagian gedong, artinya diajang arca itulah dia lakukan penyembelihan. Nah, sekarang kalau penyungsung atau pengempon, penyungsung itu pengempon dan pemaksaan. Dan kalau pemaksaan, di mana dia harus melakukan penyembelihan? Ya, di pengeluaran atau di penyarikannya. Di pengeluaran sih secara umum, di ajang pengeluarannya. Di ajangnya. Ya, di ajang pengeluarannya. Apa yang sembelih adalah celeng. Oh, nampak celeng orang. Nampak celeng. Nah, sebetulnya kan nak nyembelih celeng. Sama halnya kalau ritus di Galungan penampan celeng itu nampak berarti maksudnya ngorok celeng di go. Di ajang Ratu Gede penyarik nih. Di tengah pura kan di tengah pura nih pengeluaran nggih di sana nih mesaput boleng ada iya di situlah kita nyambleh terus inilah yang jadi hasil penyamblehan inilah yang akan digunakan satu yang mentah jadikan bakaran untuk melaksanakan artinya dipersembahkan di setiap natar-natar pelinggih dan juga tempat-tempat yang dalam tanda kutip tengah gitu. Terus ini dia diolah menjadi ulam Banten. Artinya anggona kawas, anggona ulam Banten, anggona lawat bekarangan dan seterusnya. Ini penting. Sisanya baru dibagikan kepada keramo itu. Ya, tapi bukan tujuan dari nak mandom dan tujuan untuk kita, tapi sebetulnya penyembelihan yang dilakukan pemaksaan di ajang Ratu Nglurah meniki di pura adalah tujuannya untuk itu, tujuannya untuk baru dua. Nah sekarang terus kalau di Jabo maka yang punya kewajiban melakukan penyembelihan adalah penyungsung ini, penyungsung gitu. Penyungsung di Jaban Pura dengan ngaturan orang bagi orang-orang apa? Ayam gitu. Ayam tuh orang. Pernah sih dengar orang apa orang? Ya. Ayam. Artinya masyarakat kan wajib hukumnya ke ngaturan orang. Nah, orang ini diserahkan kepada penyarik kan penyariknya kan ngelaba saya di situ. Nah, dialah yang kan mengatur ini mengenai taji sehingga dilaksanakanlah ritus tajan itu di Jaban Pura. Di Jaban Pura. Oh iya. Wajib. Makanya Jaban Pura itu kalangan ada ya kan ya berkembangnya zaman kan kayak kalangan. Artinya kan sesungguhnya ada yang ada kalangan tajan itu adalah di Jabo.
Jabat Puro. Oh, berarti sing maksudnya tidak serta merta ngawang nak kayak gitu tuh kan? Nah itu kan kita berbicara tentang tegak-tegak feodalan ring di Puro. Semestinya etikanya seperti itu, semestinya. Artinya ada pengempon yang melaksanakan tugasnya, ada pemaksaan itu atau dadil. Pemaksaan itu sama dengan dadil. Yang cara angin dadil, yang cara diri pemaksaan. Terus yang di Jabo ini adalah penyungsung. Penyungsung ini ya pemaksaan sing, bisa ya pengempon sing, tapi dia orang yang tinggal di masyarakat di sekitar itu, yang penduduk, yang ya apa namanya, yang juga kalau ngaturan bakti nulis apa. Terus yang ladung. Inilah ya totoan ngaturan orang ya, serang aja penyarik nenek. Nah penyarik nenek itu banding lang saya gitu. Nah ini bakalangan itu. Nah nanti kita tidak usah lah bedah dari sebuah keilmuan. Kenapa disebut kalangan, karena ini semua adalah ritus-ritus tujuannya adalah untuk kemakmuran dari Pertiwi kesor ini. Nah, itu masih apa namanya, banyak yang skeptis ya biasanya, bahkan karena menganggap rah tel ring Pertiwi ini, getih ngetel di Pertiwi atau sampai ada di seorang teman sih bilang tidak boleh meneteskan darah di tempat suci gitu. Ya terus in konteks nak nyambleh kan pasti ngetel getih di puro itu. Jangankan itu, dek yang kalau melaspas itu membaku apa colek sampai getih. Oh kan getih sama coleang itu. Kenapa? Karena mispersepsi itulah, mungkin kan ada juga kadang-kadang sing nyambleh karena dikira anak ngedum B beli gitu, apa puro gitu. Itu yang salah justru. padahal itu ritual nyambleh kan ya. Semua adalah ritual-ritual yang kita paham. Sekali kita melihat kita ngomongkan nih ayam, maka kita lihat batasan dulu nanti. Masuk ke step berikutnya adalah pada step sebuah konsensus Samuan 3 ini kita berbicara tradisi Bali Mulo, itu penuh dengan ritual itu. Salah satu yang jani di desa Ande dengan dalam tanda kutip nih, mohon maaf nih, membunuh sapi, nyepeng sapi. Aduh, itu artinya kita sendiri justru mendegradasi. Ya. Nah, ritus ini ritus apa? Gitu. Itulah ritus penyambleh, semua ritus penyambleh. Kenapa sih penyambleh sangat penting, sangat vital sekali di dalam sebuah keyakinan raga di Bali gitu. Nah, kan itu. Nah, ya nggak boleh lepas dari itu loh. Karena itu kan kalau kita ngomongin nanti penggaluh nih, itu kan bagian dari sebuah aplikasi dari linggih aksara kan. Oh, ke sana ya. Kan gini. Karena gini, pelinggih untuk ngidep manusia ada gede nih, Pertiwi untuk bangsa ngidep manusia ada gede. Kenapa harus raga sing samble? Karena raga mesti gede. Oh iya. Masa ada raga gitu. Pengaluh menangkap pengaluh nih yang menangkap nih. Ya, oke. Jadi orang apapun silahkan, kalau dia mau yang kedot membedah dengan bahasa lebih spesifik, ayo jangan di ruang terbuka seperti ini. Karena pasti kontra ya. Tapi lu pengaluh nih mana melogika. Kenapa sih pelinggih kalau raga kalau melaspas mesti memaku itu harus gede? Karena nenek kan ngidep. Kan sebuah proses ngidep, penghidup masih ada gede yang kan hidup. Ya. Karena simbol api, gede itu simbol api. Ya. Ang mang itu gede, ada adang, ada pamor. Iya. Masuk. Demikian juga Pertiwi kenapa wajib raga di setiap sebuah ritus kan? Karena ini Pertiwi pengidang hidup bisa memberikan kemakmuran. Nah, kenapa hidup bertaras terus napak Pertiwi atur penyambleh? Tujuan dari napak Pertiwi pengidang atur penyambleh ke Pertiwi pengidang hidup. Jadi tedon hidup bertaras sing pasti nyambleh.
Maka penting sekali sebuah ritus penyembelihan itu yang sekarang diksinya sudah mulai bergeser. Salah satu tajen, terus caru apa semua. Nah, ini nih, mumpung masuk menit ya nih, tentang sebuah apa namanya tuh, kalau sebuah terjadi pendegradasian makna tajen yang awalnya itu adalah bagian dari ritus, terus menjadi sambung ayam seperti sekarang yang judi ya bahasanya ya. Kok bisa di beberapa tempat tuh ada mewarisi yang namanya lontar pengayam-ayam? Nah, kan sebentar itu. Nah, ini langsung gitu ya. Hati bisu. Nah, sekarang kan kita selesaikan dulu ini. Artinya sekarang kan kita sudah bisa melihat bahwa tajan itu sesungguhnya adalah ritus penyembelihan. Nah, sekarang kan ini kita yang berbicara di artinya di situs-situs pura. Terus bagaimana sekarang di Tegak Uma, di Tegak Deso? Jadi kan di pura pengelah ada Betaro kalau nyamleh, artinya terus ada pengeluran kalau nyamleh, pengelah Jabo kalau ngono. Terus sekarang bagaimana yang di rumah? Tentunya anak mau caru. Nah, kait dengan caru nih hal yang berbeda. Nanti bagaimana penguasa jagat ini? Prabu masuk. Dia harus melakukan ritus itu yang jauh lebih besar dengan mengundang secara keseluruhan. Karena tajan itu karena di sini kita berbicara kalau sang Prabu itu berfungsi sebagai Anyakrawetri, sebagai Cakraningrat, artinya dia harus sebagai yang disebut di dalam sebuah kita sebagai dalam mutaran dia. Dia akan bertanggung jawab untuk mensejahterakan perekonomian dari masyarakatnya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan tajan itu sendiri fungsi ekonominya sekarang. Fungsi ekonominya adalah dengan itu untuk dia mengetahui bahwa masyarakat artinya masyarakat yang jauh di pelosok kesejahteraannya dengan itu mengundang mereka ke sini. Man sing idang teko ke tajan berarti gumi itu gering. Sebagai ciri ya. Makanya ada ngundang bahasanya. Iya, ngundang. Sehingga gureng maka pada saat itu pasti saya ini akan mengabsen ini. Orang ini kan saya musang orang. Oh, itu yang menjadi jawaban dari foto-foto zaman dulu kan Rajo ngapus gitu. Nah, itu hal yang berbeda sebentar. Nah, kita ngomongin fungsi ekonominya dulu. Itu. Dan juga fungsi artinya menginventori lingkungan. Sehingga dalam konteks kan tajan di salah satu bagian dari sebuah ritus. Kalau sang Prabu di dalam dia kengertaning jagat gitu sebagai tedung jagat, sebagai Anyakrawetri, sebagai dalam mutaran, maka dia melakukan sebuah ritus yang namanya salah satu ngomongin ngusabo itu kan bagian dari sebuah konteks itu. Sehingga dia itu adalah cross check kene kewah ngalih nih. Berarti ada apa dengan masalahnya? Ini kan ada sebuah binatang yang akan dipakai, maka dia akan cross check yang kene benar ini ada cuma kenapa saya ada jadi kenapa di tempat lain ada berarti maka dalam aspek lingkungan berarti ada masalah di tempat itu. Oke. Oh, cerdas juga. Ya. Sehingga dia menginventori gini, menginventori lingkungannya ini menginventori lingkungan di nina ngale kene tongos di nina ngale kene tongos. Sehingga begitu hal itu sulit, Anda lapor, ini kan sulit kewah ngale kene dikit dan ada masalah. Yang cara jani makanya tiang mendorong kemarin dengan beberapa teman untuk segera di Bali niki membuat lembaga biodiversitas. Nama biodiversitas kan artinya sebagai lembaga yang nantinya akan menginventori tanaman apa sih atau binatang apa, tanaman apa yang memang asli, yang memang secara ritus kita terus lakukan. Sekarang kan semua didatangkan dari luar. Sehingga ini yang harus kita bangun kembali. Tiang di Yayasan Bakti Pertiwi Jati ini ingin mendorong dalam kesempatan ini ingin mengajak
memohon kepada pemerintah untuk segera mendirikan lembaga biodiversitas yang untuk menggali sesungguhnya tanaman-tanaman apa atau binatang apa yang asli memang di tempat kita, karena hal-hal tersebut akan kita gunakan untuk sebuah ritus ke depannya. Nah, itu hal yang tersendiri. Itu tadi yang di pura, sekarang yang di desa, artinya kan penguasa yang punya. Artinya di pura sendiri, paham? Ya, di pura lingkupnya sendiri. Terus sekarang masuk sekarang ke skop yang lebih luas masyarakat. Berarti kan di desa, maka titik-titik gitunya kan di Balai Agung, artinya di Catusbata, Balai Agung apa gitu, yang jadi tanggung jawab. Nah, itu lebih cuma dalam konteks Caru itulah adanya tajan itu di dalam konteks itu pasti. Karena tujuan dari ritus Mecaru kan untuk salah satu bagian dari Mecaru itu adalah tajan ini. Tadi kan artinya ada wujudnya nanti setelah ini penyembelihan selesai, diolah dari urip nganggon ulam caru belulang. Terus ini tajan ini diolah nganggon pengerbuan. Sehingga ayam mati pertama itu, maka diolah, karena ini adalah penyembelihan, maka dia itu dibuatkan pasti mau basah nih. Ya, wujudnya cara apa ya, guling siap apa sebagai badan pengerbuan. Nah, ayam yang memang disembelih dengan tidak nganggon basah, maka belulang nganggon pengurip. Ini ngomongin tantra nih sebagai wujud tantra.